Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Batandang. Kali ini Batandang hadir podcast dengan on the spot. Berbeda dengan tayangan kita sebelumnya yang hanya berlokasi di kantor dan mengundang Dunsana Batandang sebagai bintang tamu. Kali ini Batandang beserta tim telah hadir di Kenegarian Barung-Barung Balantai, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Kali ini kita sedang bertemu dengan Uni Fitri ya, Iya. sebagai IKM penggiat kerajinan usaha anak nagari Uni ya. Iya. Yang kita bisa sebut itu merupakan sulaman bayangan dan aplikasi Timbul. Itu sudah merupakan modifikasi terbaru Modifikasi ya Uni ya? terbaru, iya. Oke. Seperti kita tahu bahwa sebenarnya sejarah sulaman bayangan itu sudah ada sejak dulu ya Uni ya. Iya. Merupakan ciri khas anak nagari Barung Balantai di mana dulunya itu hanya digunakan untuk mukena ya, mukena. Bayangan aja. Mukena dan seiring waktu berjalan mengikuti perkembangan zaman sudah Iya. berkembang untuk fashion baju, jilbab dan segala macam Uni ya. Salam kenal dulu Uni, terima kasih telah bersedia menerima Batandang dan tim hari ini Iya. untuk betul-betul Batandang ke lokasi Uni Gus Fitri. Bicara lebih lanjut lagi, kita berusaha untuk mengekspor dan semacam mempublikasi lagi Uni agar sulaman bayangan dikenal lagi oleh masyarakat luas. Mungkin begini Uni, kalau saya sendiri jujur memang asli pesisir selatan, asli di Painan. Jadi secara pribadi saya itu mengikuti perkembangan sulaman bayangan dari zaman dulu, dari tahun 80-an yang Iya. hanya mukena ya Uni ya, mukena Arab. putih. Iya, hanya warna La ilaha putih, illallah. terus betul-betul kaligrafi. Kaligrafi. Allah, Muhammad dan Iya, la ilaha turun illallah. ya, artinya memang aksara-aksara Quran dan Iya. Arab yang dituangkan Iya. kepada kerajinan sulaman bayangan. Makin ke sini dilihat kerajinan sulaman bayangan sudah lebih mengalami modernisasi, berkembang sesuai dengan Zaman. fashion juga. Iya. Uni silahkan jelaskan bagaimana perkembangan sejarahnya sulaman bayangannya ini dan sekarang ini bagaimana desain-desain yang memang diminati oleh pembeli Uni. Sejarah tentang sulaman ini dulunya dari nenek ya. Nenek, Nenek-nenek berarti ya, Uni Haji generasi Nurma, generasi ketiga. wow, sudah 3 Iya. generasi ya. Generasi pertama tahun 75. 75. Ya, Oh sampai iya. tahun generasi kedua tahun 2000 tahun 96. 96. Saya generasi ketiga 2005. Ketiga. Oke. Kalau dulu itu hanya mukena ya Uni ya. Mukena ya, yang bayangan. Bayangan mungkin Yang Uni bisa kasih lihat yang ke seperti Dunsana ini. Batandang. Oke. Membayang, dia tetap jahitannya di sini tapi membayang senada. Jadi yang sulaman bayangan itu memang ada bayangan, memberi efek bayangan ya dari yang ditempel dan dijahit di kain ya berarti. Oke, seperti itu. Ini yang namanya sulaman bayangan yang aslinya Uni ya. Asli. Jadi sekarang dijadikan ke jilbab gitu kan. Ya. Kalau yang buat aplikasinya jadikan ke baju seperti ini. Bahan pakaian Uni ya. Bahan pakaian. Ini buat baju kurung atau Ya, kebaya, bisa dress. Ya. Kalau buat bapak mungkin bisa baju koko Baju apa koko kemeja beda. ya, kemeja. Ada. Ada ya Uni ya. Ini contoh yang inovasi. Kalau ini berarti kategorinya bukan lagi sulaman bayangan, tapi aplikasi Timbul. Ya, prinsip jadi kerjanya sama dengan ini, cuman sama. bahannya tidak yang tembus pandang. Tidak. Jadi ini prosesnya yang ini tetap sama, cuman biasanya kan kemarin dibalik, sekarang ini ditunjukkan ke depan. Sejarah singkatnya gimana Uni dari zaman dulu nenek, Uni sebagai penerus generasi ketiga di usaha sulaman bayangan ini mungkin Uni bisa ceritakan lah sejarah perjalanannya seperti apa? Perjalanan dulu tuh awalnya waktu nenek kan saya masih kecil ya. Terus ya generasi sama ibu, saya pernah jahit ini waktu kecil-kecil. Memang dari kecil sudah diajar? Udah diajar. Udah bukan diajar sih, udah otodidak aja. Karena sering melihat ya setiap hari itu kayak ibu tuh ngerjain udah langsung gitu aja ya. gitu kan. Setelah lama kemudian kan, terus kan dulu kita belum jadi ownernya gitu kan. Jadi kita nerima upah kan kayak gitu kan. Sebentar, menerima upah jadi artinya mungkin bisa kita katakan hampir setiap rumah di sini perempuan dan ibu-ibunya punya keterampilan menjahit sulaman bayangan. Jadi buat jajan sekolah ada tambahan kan dari kecil. Setelah itu pergi merantau, udah tamat SMA kan, pergi merantau sekolah di Pekanbaru. Setelah itu bingung mau bikin apa kan.
ya udah nampak, usaha ibu masih jalan pakai Iya. mukena-mukena gitu kan, Mhm. yang dulunya jadi Arab, jadiin ke flora gitu Oh ya, kan. sudah berkembang motifnya ini Heeh, ya? ya jadi bunga-bunga gitu. Mhm. Setelah itu, "Ah, kenapa nggak ditonjolkan ya?" Gitu kan. Oke. Eee, aku coba bikin baju satu. Mhm. Setelah itu kebetulan waktu itu, ada apa ya, itu, bupati yang baru tahun 2005. 2005, Bupati Pesisir Selatan? Iya, bupati Oke. Selatan itu melirik gitu. Oh, Heeh, tertarik dia lah ya? Heeh. tertarik dengan Dengan desain yang lebih desain yang kekinian? terbaru iya, baju, "Ini apa? Ini baju, Bu." Terus kayak apa nih? "Ini ditonjolkan prosesnya Mhm. sama," gitu kan. "Oh iya, cobalah harganya berapa?" Dulu waktu Mhm. itu aku jual 120 iya, 120.000 tahun iya, 2005 ya? tahun Iya. 2005. Tapi itu memang handmade semua ya, Iya, Uni, ya? heeh, itu pun desain, motifnya saya sendiri yang bikin. Oh, berarti ketika Uni, mulai, Iya, menekuni usaha ini dari iya, zaman dulunya Sulaman Bayangan yang hanya berputar, desainnya itu kalau nggak salah seingat saya itu hanya semacam kaligrafi, Uni, iya, ya? Kaligrafi kaligrafi, motif Arab, motif Arab, terus Uni setelah itu motif berkreasi bunga. dengan motif bunga? Iya. Oh, tapi prinsip pengerjaan masih Sulaman Masih Bayangan? masih. Kalau dulu kan nggak ada yang pinggir ini Pinggir belum ya? Iya betul, ada, heeh, pinggir. masih bunganya ini, Oke. yang ini kita yang coba inovasi Oh, saya dengan Fitri yang dibikin, bikin. pinggir Ya pinggiran ya? coba deh, pinggir, Mhm. dulu kan renda-renda aja mukena kan. Iya renda Ah, sih, coba iya pinggir deh, betul renda masih jadul ya, heeh, itu versi sama jadul. Fitri yang bikin Oke. jadiin double gitu, jahit double. Oh, jahit double ya. Iya, Oh iya ada pinggirannya iya. Uni ya? Dulu kan nggak Oke. ada, dulu kan Mhm. pakai mukenanya pakai renda aja Iya, gitu kan. bagian tengah sulaman Bagian tengah bayangan ya, warna putih, saya senada masih inget tuh zaman iya, dulu mama tuh punya, karena kan khasnya pesisir ya, iya, jadi, bagian tengah itu hanya semacam motif Arab, Arab. pinggir rendah dan itu hanya Iya, putih, putih senada. dengan bahan yang memang Nggak ada dibikin warna lain, cuma putih dibikin doang. menerawang karena menonjolkan sulaman Iya, bayangannya, iya, bukan aplikasi timbul bukan. ya, versi jadulnya. Iya. Berarti mulai tahun 2000 berapa Uni? 2005 ya? Iya, 2005 sudah. awal Fitri yang bikin tahun 2005. Tapi sebenarnya kalau kita, flashback ke belakang sejarah Mhm. Sulaman Bayangan itu dari nenek itu di tahun 70 sudah ada Udah ya, tahun Uni? 75. 75 ya? Ya, udah Mmm. dulu kan, sempat dapat, penghargaan Pakarti Oh, dari Soeharto. tahun 75 Iya, nenek? nenek. Oh, Pak Karti itu, Iya, untuk kategori kategori, apa, teknik, sulam bikin gitu, artinya, semacam penghargaan untuk karya 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 daerah karya lah ya? daerah. Oke. Karya daerah. Dan ini juga ke tahun 2016 dapat Mhm. penghargaan UNESCO juara satu 2016? teknik sulam ya, Wow, waktu acara Inacraft kan berarti sudah, 2016. kita bisa artinya sebagai warga pesisir selatan bisa Iya, berbangga diri karena 2016 itu iya, sudah dapat penghargaan diklaim oleh UNESCO UNESCO. sebagai, kearifan lokal Iya, Uni ya? teknik sulamnya Teknik sulam ya? juara satu. Juara satu. Iya, Ya karena kan kalau kita lihat, Sulaman Bayangan sendiri, setahu saya kalau untuk bordir katakanlah tuh, beberapa iya, daerah, beberapa provinsi punya gitu ya, iya, tenun juga punya gitu iya. kan. Kalau Sulaman Bayangan, memang Memang termasuk yang spesifik unik, dan nggak langka, ada yang unik ya? lain. Iya, Ini udah paten pesisir, udah dipatenkan udah ya? Berarti paten. sudah di Haki sudah terdaftar Uni ya? Udah, Sudah, oke. alhamdulillah udah. Kira-kira untuk, tren 2 3 tahun terakhir di tengah gempuran-gempuran kerajinan yang lain, gimana Uni, keberadaan Sulaman Bayangan sendiri? Kita, berusaha untuk ikut tren ya, Oke, apapun model kita bikin gitu. mhm. Maksudnya, kalau kita juga ikut-ikut fashion show dulu. Oh ada Ya, ya? tapi sekarang udah belum Udah lagi belum gitu ya? kan, iya. Dulu tahun 2000 menjelang 2008 sampai 2012 tuh sering fashion show tuh. Peran pemerintah daerah ataupun, mungkin BUMN atau instansi lain yang mensupport Unis, merasakan nih sebagai IKM sejauh ini pernah atau ada? Pernah ada, Ada ya? dari Pemda juga Dari Pemda ada pusat, ya? terus dari Bank Indonesia, Bank Indonesia juga ada. Itu BNI. berupa apa nih yang Uni dapatkan sejauh ini? Promosi ya, Oh, untuk promosi kesempatan promosi pameran mungkin Uni ya? pameran ya. Kesempatan-kesempatan untuk, seperti pelatihan lagi Ada atau ada ya pelatihan Uni? lain, ada. Waktu Mhm. itu, eee, kita ikut binaan BI seleksi Mhm, Ikra Indonesia, oke. heeh, tahun 2019. Mhm. Alhamdulillah saya terpilih salah satu utusan dari Sumbar, Oh begitu. ke, Mmm, IFI, Institute Fashion, Islam Institute Fashion. oke. Ini, saya nih sebagai orang awam yang mungkin pengetahuan terhadap, Mmm, apa ya, kerajinan Nusantara mungkin tidak terlalu bagus. Yang iya, setahu saya kalau bordir itu kan aslinya kan handmade Uni ya, tangan.
Tapi Iya. kita kan tahu kemajuan teknologi Iya, udah bisa jadi mesin. mengalihkan bordir bisa digantikan dengan mesin. Iya. Kita kan lihat tuh, bordir-bordir yang mesin itu harga Iya. jualnya jauh bisa di bawah dengan bordir-bordir Jauh. yang memang handmade. Iya. Seperti kita tahu, selendang Koto Gadang Udah, iya, yang udah Bukit ada mesin Tinggi itu sekarang kan, ya, ada asli mesin. handmade tuh nih Iya, ya, handmade itu dan suji itu cair. proses itu bisa digantikan dengan mesin. Iya. Nah, kalau untuk salaman bayangan sendiri, apakah bisa dengan proses, mesin juga atau hanya Eee, tangan yang bisa mengerjakan Mungkin sampai belum sejauh ini? belum Belum? ada diciptakan mungkin mesinnya. Oke, Mungkin bisa, tapi kan bisa belum ya? ada. Heeh, mudah-mudahan ada nanti yang Ya, lebih. artinya sampai hari ini untuk sulaman bayangan betul-betul murni Belum, masih dan murni pure handmade. handmade. Ya, Oke. belum ada apa, ciptaan mesinnya gitu. Memang betul-betul semua dikerjakan Iya, jahit jahit satu-satu nih ya, satu-satu manual. manual, berarti Ya, lama ya. prosesnya itu cukup lama. Kira-kira kalau untuk, baju yang seperti di patung ini, menghabiskan waktu berapa lama? Oh, ini 1 minggu. 1 minggu 1 baju? Iya, 1 baju. Masya Allah, 1 minggu 1 baju, Kalau ini 15 hari nih. 15 hari? Iya, kalau yang kebaya yang ini 15 hari. Wow, Kalau jilbab kayak kayak gini gimana? Kan nih, kecil ini ya, 3 sedikit ya, hari. 3 hari, karena 2 hari kan kalau cuman paling bagian cepatnya 2 bawah hari. aja ya ininya, motif sulaman bayangannya. Iya. Artinya Dusan Abad Tandang mendengar kisah dari Uni Fitri, kita sebagai pribadi yang Iya. mengetahui bagaimana sulitnya menciptakan kerajinan yang handmade itu ya, Handmade ya, sudah seharusnya betul-betul memberikan apresiasi dan sesi menghargai ya harganya. Uni. Karena Iya, kadang kan kita menghargai. sedih ya kalau misalnya melihat orang itu saya sering lihat beli misalnya nanya gituan, "Ini harga berapa?" Begitu kan, terus pas dikasih harga tuh nawar nggak Iya, kira-kira, terus iya, tiba-tiba dibandingkan, "Kenapa yang ini bisa murah?" Ya jelas beda yang bekerja iya, dengan fabrikasi atau mesin dengan benar. tenaga manusia Kadang yang ada yang handmade iya. ditawar di bawah separuh lagi. Iya. Jadi kalau bukan kita yang menghargai Iya, kerajinan, siapa lagi lokal, ya, siapa lagi? Harusnya kita yang berbangga diri dan iya, menghargai. cintailah produk Indonesia Betul. dan daerah ya. Untuk 2 tahun terakhir ini Uni, saya lihat kan Uni sudah mulai mengkombinasi yang Iya, kalau zaman dulu itu kan trennya sulaman bayangan hanya kain polos iya, terus juga yang di sini yang setahu saya dulu tuh juga hanya polosan Uni ya, iya, polosan. senada. Paling oke lah tabrak warna misalnya ini, warna apa nanti motif juga Iya, berbeda warna beda dan warna. hanya polosan. Kalau Iya, sekarang Uni itu sudah bahan taffeta dulu tuh, yang taffeta tabrakan. ya, Iya, sekarang Uni sudah kaku kan. kombinasi dengan batik ya. Iya. Selain batik apalagi Uni yang kira-kira yang kekiniannya gitu? Oh, bahan itu senada juga, yang Senada. seperti yang tuh, yang Oke, aplikasi yang 2 warna. aplikasi ya, aplikasi. Heeh, Ini saya lihat, aplikasi yang 2 warna. yang saya dari tadi tuh cukup menarik Busana Batanang, baju yang dipakai Uni Gus Fitri. Artinya sebagai owner, pas saya baru masuk galeri, saya langsung, iya langsung eye-catching dengan blazer yang Beda. beliau pakai. Jadi ini kalau bisa dilihat, ini kan sebenarnya prinsipnya sama, sulam apa, Iya, sulaman aplikasi timbul. aplikasi timbul, Iya, prinsip pengerjaan sama dengan sulaman sama, bayangan, hanya cuma Uni kombinasi dengan ini bordir kombinasi. Uni ya. Bukan bordir, ini Ini apa? benang. Benang yang Iya, dijahitkan di dijahitkan lagi, oke, berarti disalurkan. langkah pertama ditempel dulu, Iya, sulaman dijahit bayangannya, dulu. jahit dulu. Iya, terus dikasih dakron di dalam, ada dakronnya. Oke, berarti 2 Yang kali bikin, kerja Uni ya? iya, ini prosesnya agak lama. Wow, ini unik Ini unik, artinya, berbeda dengan kerajinan yang lain iya, karena ini waktu tuh, seleksi Ikra oh Indonesia, kerang, mhm. oke. Ini yang jebol waktu tuh, yang Tapi dites, kalau seperti ini mungkin dibikin hanya sesuai pesanan Uni ya? iya, Maksudnya tidak memang, dibikin banyak ya? iya, nggak banyak, Untuk cuman harga mahal ya? lumayan, Lumayan karena pengerjaannya 750 cuman, nggak mahal. oke. Cuman blus aja. Mhm. Untuk harga Uni, yang paling murah itu berapa? Oh Terus ya, yang paling mahal berapa dan maksudnya mahalnya itu kenapa? Apakah di penggunaan bahan atau mungkin tingkat kesulitan motif yang memang membuat dia harganya tinggi? kalau harga paling rendah 250 ya. Itu Rp150.000 ya? blus atau baju cowok, Atasan kayak kemeja atasan. cowok Iya. begitu ya, kemeja Terus, pria. kalau yang setelan-setelan itu ada variasi juga, ada yang dari Mhm, 350, 4,5, 5,5. Kita di sini, dalam 3 harga ini oke. kualitasnya bahannya beda-beda, Oh tergantung bahan yang digunakan tergantung ya? bahannya ya. Terus, tingkat kesulitannya atau motifnya rame apa Oh enggaknya, kalau misalnya motifnya bisa. rame itu lebih Iya, mahal lebih begitu ya? mahal lagi. Kadang kan ada motif yang kecil, itu lebih Mhm, sulit lagi. lebih sulit ya. Untuk penjualan sejauh ini sampai ke mana aja Uni? Alhamdulillah, eee, udah hampir seluruh Indonesia ya, Oh seluruh kecuali Indonesia? heeh, Aceh udah pernah, Oh udah ada ya Aceh ya, Kalimantan, Kalimantan, Sulawesi, ya mungkin ke daerah NTB belum. NTB, daerah timur ya? Iya, dulu Mudah-mudahan pernah ikut, event pameran di sana, di oke, Lombok, heeh. tapi belum, Respon pasar di sana gimana? Kurang? kurang, kurang sih, lebih
booming-nya tuh lebih di Jakarta Inakraf Jakarta gitu. Inakraf. Ya mungkin kadang selera Selera orang kan dengan tipikal daerah masing-masing akan berbeda ya. beda-beda. Dan juga mungkin mereka di sana punya kerajaan daerah yang mereka Ya, menganggap khas ya daerah. lebih lebih Ya, lebih menyukai, bukan bukan yang ya, nggak bagus tapi mungkin lebih menyukai menyukai. ya. Benar. Berarti kalau keterlibatan di pameran dan promosi sudah sering ikut juga Uni ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari tahun 2005 udah. Oke. Untuk bahan sendiri yang paling banyak disukai pembeli sekarang apa trennya Uni? Bahan ini, bahan katun Toyobo ini lebih nyaman. Lebih Ini kan nyaman? katun nih lebih Katun ya? nyaman, terus tahan loh, maksudnya nggak gampang Oke, sobek, lebih gitu tahan kan. banting lah ya, buat Oh dicuci iya, diapa-apain juga, buat yang malas masuk mesin iya cuci mesin itu cuci nggak ini bisa, masih aman soalnya ya? nggak bakal copot ininya, Iya. teknik sulapnya Kalau kan yang jadi zaman dulu itu kecil-kecil. kan Sulama Bayang tuh tipis, saya Iya, masih ingat tuh yang dulu itu kan tipis banget ya nah Uni ya, kayak sejenis iya, gambar jadi tisu gitu. jadi kalaupun Iya, misalnya dipakai mesin cuci sering kayaknya takut sobek iya, ya, enggak, nggak kurang cuman kuat ya, direndam doang. rendam ya, iya, hanya dikucek-kucek terus Nah kalau udah. ini mah masuk mesin cuci boleh aja. Jadi artinya Uni termasuk, ya penggiat, inilah yang sudah paham kondisi kekinian. Iya, Zaman sekarang tuh orang butuh pakaian yang keren, tapi iya, tahan banting, nyucinya bisa nggak mesti iya, nggak perlakuan bikin ribet khusus, lah, iya nggak iya, bikin nggak ribet, bikin ribet. betul. Untuk karyawan sejauh ini berapa orang Uni? Biasanya waktu itu kan, lebih sih, Mhm. awal-awal Sulaman ini ada 100. 100 Iya, soalnya orang? kan kita sendiri yang bikin Sulaman seperti ini Oh dulu, di awalnya. Barum Lantai? Belum lantai, cuma Fitri doang. Oh tahun berapa itu? Tahun 2005 itu sampai 2010. Jadi 100 orang itu artinya semua, mmm, karyawan yang memang menangani iya, soalnya saya untuk gini, penjahit ya? terus saya gini kan, total 100-nya Mhm. itu tahunnya, kita kan bagi-bagiin THR tuh. Iya, Jadi pas lihat list lihat 100 list orang nih 100 karyawan. lebih. Ya, Iya iya iya, iya, nggak terus nyangka berarti Uni ya? iya Mang, waktu itu produk kita aja yang Oh, beredar gitu kan, iya lagi iya. booming-boomingnya Lagi dulu naik daun busana lah ya ya, naik istilahnya, daun ya betul. kan. Setelah itu, setelah banyak yang Mhm, ada yang bangkit, oke. ada yang tumbuh-tumbuh yang lain, Mhm terus kita saring lagi, mhm. kita cari yang kualitasnya yang bagus, yang handmade-nya lebih halus, Oh, jahitannya berarti lebih halus, seleksi saring alam saring ya? saring, ya akhirnya sekarang sekitar 40. 40, berarti Heeh, betul-betul pengrajin atau, yang aktif ya memang 40. betul-betul kemampuan jahitnya itu, Iya, sudah bagus ya? iya, ya kita kan udah mau apa, udah tampil keluar, udah sering event-event kan, masa produknya Tidak sembarangan nggak, pilih untuk karyawan ya? iya, harus kualitas yang terbaik. Ini mungkin, saya mohon koreksi jika salah Uni ya, Mhm, eee, saya amati itu sekitar 5 tahun terakhir ada tren penurunan untuk Salaman Bayangan. Karena dulu yang saya lihat untuk di daerah Baru Balanta sendiri kan itu ramai banyak, rumah-rumah warga yang penurunan tuh zaman corona kali nggak salah. corona ya, kan 5 tahun Iya, terakhir ya, saya lihat itu kan iya, sejak Covid itu kan dulu hampir bisa kita lihat rumah-rumah penduduk di sini kan punya galeri-galeri kecil-kecil lah ya iya. untuk menjual, kerajinan Sulaman Bayangan. Sekarang Sebetulnya gini, nggak terlalu banyak lagi, iya, kenapa sebetulnya Uni? gini, kita pertama, kita harus bisa berinovasi. Terus Oke, yang kedua mengikuti tren. keren ya, Apa betul. zaman sekarang nggak Mhm, bisa monoton itu iya, aja kan, heeh, motif betul. itu, desainnya itu aja. Jadi kita tuh harus melihat pangsa pasar, apa yang diminati orang. Kayak Mhm. seperti ini, kan jilbab ini udah pakai pin nih, Iya iya. kita bikin juga ada Oh iya, pinnya, ala-ala produk brand produk iya, kita, brand betul betul. kita, Gus Iya iya, Fitri betul, gitu heeh. kan. Jadi kan Iya iya, kekinian gitu, kekinian, heeh, betul, iya. apa yang diminati pangsa itu yang kita tampilkan. Mhm. Terus kita, nggak harus tergantung ya Mhm. sama Pemda gitu, dibayarin, kan ada juga tuh, kalau nggak Oh, kalau nggak dibayarin, nggak dibiayain, ikut kalau nggak dibayari, iya. terus berapa ongkosnya, nanti, biaya ini begini, bla 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 gitu kan. Tapi saya insya Allah saya nggak pernah hal seperti itu. Menarik ini ya. Artinya Heeh, jadi jarang-jarang saya juga tuh ya KMS seperti itu. iya, saya mau tuh ya udah, yang penting Mhm. jual laris dagangan udah, oh pasti ongkos balik gitu Harus kan, mau jemput heeh, bola ya, Uni, harus ya? jemput bola. Kalau nggak kayak gitu, kalau Nggak ya bisa nggak maju ya? maju gitu kan. Terus kita Betul. bisa pakai binaan lain seperti Mhm. BUMN, BI, Harus banyak pintar itu. cari peluang. Harus pintar cari peluang, bukan Kiri nggak bisa, stagnan. nggak Iya, bisa kanan, depan, nggak bisa atas belakang, kalau atas udah atas bawah. bawah, ya Oke. semua bisa. Harus betul-betul bisa Harus, memanfaatkan peluang, Uni, ya. iya, Menarik juga, mhm, artinya, memang betul Uni bilang, kalaupun ada IKM-IKM yang dulunya sempat berjaya di, desain-desain daerah, zaman dulu, iya, sekarang tidak bisa mengikuti tren, akhirnya iya, ya ya tergilas, heeh, tertinggal, dan ikut tidak ya, bisa berkembang lagi ya. mmm, Pesan-pesan ke semua Dusana yang mungkin sedang mencoba nih Uni, mhm, melihat Uni kan tadi Uni cerita sudah generasi ketiga, terus berusaha untuk berinovasi yang zaman dulu desainnya masih, kuno, dengan iya, sekarang Uni menyesuaikan sesuai
bagaimana perkembangan zaman dan selera fashion masyarakat. Coba ada pesan-pesan nggak Uni bagi busana yang juga bergiat di bidang seperti Uni? Iya, buat teman-teman UMKM yang, apa, yang bergiat di bidang sulaman ya, kita harus berusaha untuk membuat inovasi baru gitu, terus, apa yang diminati pasar, eee, dan kita tidak, apa ya, kata Kakak, kita harus jemput bola ya, Betul, bukan jemput bola, iya. bukan monoton nungguin gitu kan, Nungguin ya, betul. nungguin lah kalau nggak diajak nggak ikut gitu kan. Mhm. Kita harus, bisa bangkit keluar, nyari peluang di luar gitu kan. Gimana caranya ya kita harus banyak link ya, Kak, ya, Banyak harus link banyak ya. temen yang bisa bantuin. Seperti Koneksi dalam artian koneksi positif ya, ya, artian positif positif, ya. betul. Kita juga, Kak, kemarin juga ikut, koperasi provinsi kan, Oke. mana tahu nanti ada lagi yang bina gitu kan. Kita Mhm. semua peluang kita coba, nggak ada yang, apa ya, nggak ada yang peluang itu harus, apa, Dicari ya, dicari ada ya, ikhtiarnya ada sendiri ya. ikhtiarnya sendiri. Untuk promosi sendiri Uni, penjualan hanya di toko atau mau juga ada online atau memanfaatkan media sosial atau, Kita memanfaatkan media marketplace seperti sosial. Shopee, Tokped atau Kalau apa? itu enggak sih, Oh belum ya? enggak, belum ya, bukan Belum enggak ya? ya, belum ya. Belum ya, oke. Lebih cenderung soalnya kan ini handmade kan prosesnya Handmade agak ya. lama, nggak terlalu produknya nggak terlalu Nggak ready banyak. to wear lah ya, Ya kalau misalnya yang enggak, di marketplace kan rata-rata kita bisa katakan itu ready to wear ya? itu harus banyak kan, Banyak, kayak iya. kayak, koleksi gitu kan. Mhm. Kalau ini enggak, produknya satu-satu, limited. Kalau ini bikinnya cuma Oh satu, terus satu. satu lagi nggak ada yang sama gitu Oh iya, kan. beda-beda Iya maksudnya beda. beda-beda warna, Beda-beda, beda motif, nggak iya ada iya. yang kembar gitu. Nggak ada yang kembar, iya iya. Nggak ada yang kembar. Ya karena kan logikanya yang namanya bikinan tangan, kalaupun toh misalnya, dibikin, desain atau pola yang sama, nanti Ya. ketika pengerjaan mungkin akan ada bedanya juga karena memang tangan yang Tangan, ngerjain, iya. iya. Tapi kadang kan, ibu-ibu zaman sekarang kan nggak pingin, apa, pakaian itu yang sama Oh dengan nggak mau orang lain, sama nggak mau gitu, pas samaan tiba-tiba gitu Arisa kan. ngeliat base sana, "Ih base sana Iya, sama!" Jadinya enggak nggak ya, suka ya, heeh. mhm, Maunya itu yang beda, unik, beda, beda unik, sendiri iya, gitu ya. memang satu-satu saya bikin nggak Oh pernah berarti bikin di sama. Uni misalnya ada customer yang, "Saya mau nih dibikinkan, begini, motifnya, susunannya begini," bisa Bisa custom? bisa Oh bisa. bisa, nggak ada di sampel sini juga bisa. Nah, busana yang, nggak mau samaan nih, misalnya mau Iya arisan, mau kondangan iya nanti pas kondangan tiba-tiba sama yang paling anti, bisa custom ya, Uni, ya? iya, Bisa? bisa Bisa bisa. ya? Terus, ini, cara penjualannya kita, melalui ada teman butik, butik-butik Oh, kita titip ya? ngisi-ngisi Titip butik. di Enggak, bayar cash dia. oh gitu. Iya, kita nggak mau nitip-nitip Oh produk. berarti, mereka beli ke Uni, mereka Iya langsung, jual? dia Oh, beli cash ke kita, langsung dia jual ke oke. butik-butiknya gitu. Mmm. Kalau sistem titip itu saya nggak bisa soalnya tenaga Duitnya kerja kan gajian iya, cuannya sebentar, lama cuannya iya, lama, cuannya oke. lama kan, kasihan anak Mau mana yang jahitnya, cepat ya, Uni, ya? iya, kita kan butuh, anak jahit juga butuh, Betul, makan, iya. untuk biaya hidupnya. Kan Karena ini pekerjaannya ibu rumah tangga, Kak. kalau 40 orang itu artinya, 40 orang yang bergantung nafkah hidupnya di sini. Artinya, Iya, sebagai membantu UKM ekonomi ini suami. luar biasa, iya, Iya, membantu membantu ekonomi. ekonomi masyarakat sekitar ya, Iya, Uni, ya. alhamdulillah, masih awet sampai sekarang. Alhamdulillah. Kalau selain untuk, kan kita lihat di sini hanya pakaian seperti Iya, jilbab, bahan bukan pakaian ada buat sih. perempuan, buat pria juga. Ada rencana mungkin berkembang inovasinya seperti mungkin buat gorden atau taplak meja, Oh, spray atau apa, sudah kita pernah coba atau udah pernah, taplak ada? meja udah, Oh taplak bantal meja, kursi, oh ya. bantal kursi gitu ya. Cuman kalau gorden sih belum ya. Nah ini saya aja nih asal sebut nih, Iya. maksudnya karena mikirnya kira-kira apa gitu ya Ya belum, kalau inovasinya, gorden belum mungkin ya? bahannya terlalu tebal ya, Iya kalau nggak tebal, tebal oh iya gorden nggak betul, bisa, iya. kan bahannya harus tipis Jadi gitu apa kan. aja yang sejauh ini selain buat pakaian yang, dikreasikan dengan Taplak sulaman meja bayangan? yang besar itu yang, Taplak meja ya? itu pernah dipesan sama Pak Yusuf Kalla. Yusuf Kalla? Iya, Oh itu iya, 21 helai. wow. Di Gubernuran sekarang ada juga tuh Oh yang iya? dipakai, di perumahan gubernur. Iya iya. Itu ada Taplak Fitri yang meja, bikin taplak meja yang sarung besar itu, bantal gitu ya, sarung Uni, ya? bantal, Mmm, terus mukena mukena ada, pasti karena iya. awal Kebetulan nih contohnya lagi nggak lagi ada nggak ya? ada, Mungkin habis bisa kemarin lihat di sold out, foto kemarin ada pameran kan, mhm, BI di apa, di GOR, jadi mmm. produknya habis mukenanya, jadi bikin Barang lagi. paling mahal, selama bayangan yang pernah dijual itu, berapa dan barangnya apa? 1,75 kalau nggak salah. Berapa? Mukena, Mukena harga 1,75. 1,7 berarti 1.750.000 Iya mukena, iya, itu atas bawah? atas bawah. Bahannya apa nih?
Zara. Zara ya. Itu Bagus kualitasnya. full ininya ya Sulam. sulaman ya. Full sulam semua. Sulaman. Ya. Kalau untuk tren pasar nih Uni, kecenderungan permintaan itu di barang di harga kualitas berapa yang banyak terjual Yang itu? banyak terjual di harga 450. 400 lah ya. Ya kalau 3,5 kadang orang nggak mau. Ya standarnya 4,5. Kualitas yang standar. Yang menengah lah ya. Yang menengah. Kalau untuk Pemda sendiri kan biasanya ada tuh event-event apa gitu. Biasanya ada bikin seragam juga di sini Uni, bisa? Ada ya. Ada ya. Kadang tuh kalau zamannya waktu apa ya, masih banjir-banjirnya dana lah ya, dana daerah gitu kan. Itu sampai antrian tuh kayak Antrian ya untuk dinas-dinasnya bikin gitu. seragam Iya. kantor ya. Misalnya kan dinas A, terus antri lagi dinas B sampai 3 bulan ke depan udah full gitu. Alhamdulillah. Terus kan enggak ya. Sekarang lagi zaman prihatin Uni, cuan susah. Jadi harus sabar-sabar. Ya kalau misalnya nggak dapat dari dinas-dinas Pemda atau apa kan mungkin dapat dari yang lain, dari pengunjung. Acara pernikahan, seragam Pernikahan ya. sering. Seragam bisa juga. Iya, seragam nikah. Kira-kira Uni ini kan saya lihat ini model-modelnya kan rata-rata kan di pakaian yang kayak baju kurung atau apa. Kalau buat seragam nikah biasanya bisa dikombinasi sama brokat nggak bisa ya? Enggak. Nggak bisa. Paling bukan pengantinnya ya, paling keluarganya. Nggak bisa, soalnya itu kan sulamnya tuh harus bahan yang tebal ya. Nggak terlalu tebal. Tapi jangan terlalu tipis. Jangan terlalu tipis. Kalau tipis malahan nggak bisa. Luar biasa. Kalau untuk jilbab sendiri trennya memang masih seperti itulah Uni ya, polosan. Ya ini udah inovasi nih pakai ada payet Swarovski. Swarovski ya. Biasanya kan senada aja, maksudnya itu dijual di harga berapa jilbabnya Uni? Ada yang 125, kita selalu ada 3 level harga nih ya. level harga. Ada yang paling murah berapa? 125. Terus ada yang contohnya yang mana yang murah? Yang murah yang mana? Yang paling murah. Itu beda harga karena pemakaian bahan yang berbeda atau teknik sulamnya yang memang bikin mahal sama bedanya bahan. Ini yang paling murah? Iya, yang 125. 125 yang paling mahal yang? Ini yang 150. Oke, 150. Ini yang paling mahal. Ini karena voal asli ya. Ini 330. Oke. Jadi ini beda. Tapi ini juga pinggirannya sama Uni ya? Ada beda. Ini ada rendanya. Ada renda. Kayak laser cut ya? Laser cut ya. Oke. Ini polosan. Oh iya beda. Berarti ini yang paling mahal di harga 330. 330.000 dengan bahan voal, teknik voal, terus pinggirnya ada ini sulam apa namanya ini yang di pinggir? Kayak renda gitu. Renda Uni ya. Ada batu Swarovski juga cantik ya Uni ya. Ya mudah-mudahan. Iya. Terus anak Batana yang lagi cari jilbab yang tetap bisa dipakai buat hari-hari, tapi ada unsur khas daerahnya nih, jangan lupa nanti mampir beli di Sulaman Uni Gus Fitri di Barung Lantai. Tapi kalau misalnya mau pesan online bisa Uni? Bisa. Ada akun Instagramnya? Ada. Bisa Uni sampaikan nama akun Instagramnya apa? IG kita Gus Fitri 69. Gus Fitri 69. Jadi Facebook kita juga Gus Fitri sama. Gus Fitri ya, bisa kepoin nanti dan langsung cek-cek ya Uni. Mungkin ada barang yang dimau, custom juga bisa sesuai pesanannya Uni ya. Sudah generasi ketiga sampai sejauh ini hambatan yang pernah dihadapi yang paling besar dan paling sulit itu apa Uni? Hambatannya tenaga kerja SDM. SDM ya. Karena ini betul-betul skill ya. Iya, skill. Sekarang kan yang kita takutkan generasi penerusnya nggak ada yang mau gitu ya. Nggak ada yang mau. Anak-anak zaman sekarang ini main HP terus iya. merantau lagi. Merantau ya. Jadi untuk SDM-nya tuh generasinya takut hilang gitu. Tapi sampai hari ini kira-kira untuk generasi penerus ya yang memang punya kemampuan untuk menjahit itu masih ada? Masih, tapi sudah nggak banyak ya? Nggak banyak. Anak-anak seumuran tamat SMA kan biasanya kan ada yang nggak kuliah. Gitu. Iya. Itu lebih cenderung merantau. HP atau merantau kan. Nggak mau lagi. Nggak mau kayak kita dulu kan udah SMP, aku dulu SMP udah jahit ini terus kan menghasilkan buat jajan gitu kan tambahan. Uni sebagai IKM yang memang menggerakkan ini pernah mengadakan pelatihan khusus juga buat anak-anak di sini untuk belajar menyulam, ada? Pernah. Dari dinas juga pernah. Ada di dinas ya. Sebagai fasilitator ya. Fasilitator ya. Berarti hambatan terbesar itu SDM makin lama makin berkurang. Iya. Padahal aku udah sering ya melatih orang di daerah-daerah lain.
cuman daya minatnya betul kurang. Katanya, gitu ya. capek lah bikin mata gimana gitu kan. Ketertarikan lah ya, Iya, berarti sudah, bergeser kalau zaman dulu mungkin, perempuan atau warga di sini iya, memang tertarik dan menganggap ini sebagai sebagai suatu hal yang bisa ditekuni dan menghasilkan mata uang ya. uang, Kalau ya sekarang mata mulai pencaharian, bergeser hal seperti itu. iya. Apalagi hambatan yang pernah Uni lalui dan kira-kira itu menjadi benturan yang cukup, berpengaruh terhadap kelangsungan usaha sampai hari ini? Hambatannya dulu ya, Ya, dulu hambatan saya mungkin toko ya. toko ya? Kenapa Iya, toko Uni? karena dulu susah, apalagi di kampung susah beli tanah, Kak, susah Di ya. sini susah? Iya, susah banget. Ini kan Masa karena orang orang di sini bisa bilang susah? iya, Oh karena ya? di kita identik, jual pusaka ini jarang, nggak ada yang Oh, mau, oke. kecuali kalau keturunannya habis. Berarti mencari tempat yang bisa Iya dijadikan susah, jadi toko yang toko. dianggap, Dari tahun strategis ya? 2005 saya usaha baru sekarang saya bisa mendirikan toko, Ini kan padahal di udah pinggir jalan pinginnya lintas lama ya? iya. Ini pun dibangun ini karena generasinya udah nggak ada, Oke, makanya berarti mau jual. susah mencari Memang tempat buat susah, toko, mhm, apalagi yang kira-kira dirasa eee, menjadi hambatan dalam melaksanakan usaha sampai hari ini? promosi kali ya, Promosi ya? heeh. Kalau nggak pameran berarti nggak terjual gitu, ada Oh juga ya? yang seperti itu ya, tapi Mmm, untungnya kita masukin ke toko, ke buat hari-hari ada lah butik-butik, ya, tetap ada ya buat kegiatan hari-hari penjualan? ada, tapi Promosi yang tidak dirasa sulit seperti kenapa? Apakah memang, mmm, masyarakat kurang meminati atau ketika coba masuk ke market-market umum itu susah menembus atau bersaing dengan, jenis-jenis komoditi lain atau gimana? bukan ya kayaknya. Mungkin pangsa-pasar sekarang ini yang lagi sepi ya Lagi sepi kayaknya, ya? mhm. Daya beli orang udah Ekonomi mungkin berapa tahun terakhir memang iya, kita bisa rasakan setelah sulit ya, corona ini betul-betul nggak ada agak semangat, lesu ya. udah Ya lesu. mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik Iya, ya Uni ya. Tapi untuk di marketplace memang belum pernah coba sama sekali ya? belum sih, Belum ya? pernah waktu Kalapak, Oh Bukalapak pernah? mhm, Gimana? eee, belum sesuai dengan kita aja, Tidak sesuai ekspektasi ya? tidak sesuai. Nggak apa-apa, Kita tetap kan semangat tetap semangat. maunya kan apa ya, duit langsung cash Oh, gitu kan. oke, iya. Apalagi produk kita cuma satu-satu, jadi orang permintaan yang ini terus bikinin lagi Iya, gitu susah kan, ya? susah. Oke. Itu kan kalau untuk jual online gitu tuh banyak stoknya yang sama gitu kan, nggak Paling habis. jauh penjualan Uni pernah untuk skala luar atau go internasional atau mungkin ada buyer dari luar negeri yang pernah, beli? Malaysia. Malaysia? Oke. Sering jilbab ini lagi Oh trennya jilbab? di Malaysia. Oh ya? Kemarin Inacraft diborongnya, diambilnya. Oh, Makanya saya kemarin ke Malaysia mau nyari peluang bisnis untuk ini. bisnis ya? Harusnya Iya. coba Uni, Iya coba udah coba menembus kemarin. pasar Malaysia ya? Iya, kita cari temen yang jual fashion. Kita Oh begitu? kerja sama gitu dulu Oke. kan. Mhm. Rencananya seperti itu, tapi Kalau untuk, kemarin belum. market Malaysia yang mereka paling suka itu apa untuk selama bayangan? Apakah mukena, jilbab, atau pakaian? Mukena dan jilbab. Baju ini Oh, kan susah buat ya yang ready to wear bikinnya, ya, artinya wear. kalau mukena Heeh. udah tinggal pakai, kalau bahan kan mesti jahit lagi, repot Iya. lagi gitu. Rencana kita mau bikin baju siap ya. Betul, ready to Heeh. wear karena Ready to wear, zaman sekarang orang maunya yang iya. satset-satset praktis Kita gitu, nggak mau bikin apa, cardigan. kardigan, oke. Bagus Iya, itu rencana nih, seperti itu. maksudnya ya orang kan mikir kalau misalnya beli bahan ke tukang jahit, duit jahit udah Iya, berapa, belum lagi mhm, kadang dapat yang tukang jahit yang ngedesain jahitan yang nggak bagus, iya, akhirnya, nggak berhasil enggak, kan, pakaian juga jadi iya jelek. kadang upahnya mahal ya, Iya. belum lagi bahan mahal, upah mahal itu yang Tapi pernah mencoba untuk memproduksi pakaian-pakaian ready to wear seperti udah kemeja bapak-bapak, pernah coba? udah sering itu Udah sering? yang ready to wear sama kita ya, Mhm. baju basiba, baju kurung Oh, baju basiba. basiba untuk perempuan? Iya, Mhm. terus, baju koko untuk Baju laki-laki, koko? itu sering tuh. Tapi sekarang nih lagi kosong, adanya lagi tukang jahit Bu, Oh, prosesnya. lagi kosong, oke. Kalau dibandingkan nih Uni peminat, pasar, Mhm, dibandingkan Uni jual bahan mentah seperti ini atau iya dengan pakaian-pakaian yang memang sudah, ready to wear itu yang iya, paling tinggi peminatnya yang mana? seimbang sih. Sama ya? Iya, tapi, kadang kan body ibu-ibu ini kadang, Oh iya, beda ya. iya iya. Kadang Uni dijahit bilang siapa body mentang-mentang langsing, kita yang di iya sebelah iya, jadi nggak enak. Iya iya. sama-sama langsing. Iya iya. Berarti kalau buat ibu-ibu yang sudah umur ke atas lebih Iya, cenderung lebih menyukai cenderung bahan? bahan, iya. Sekarang kalau anak-anak muda yang postur kayak kita lah, Mhm. wih siap kan udah Anak jadi muda ya iya, kita ya. Sorry ya iya sorry. dibilang muda. Lebih suka yang ready to wear ya Uni ya? Iya, Mungkin kalau boleh, kita lihat Uni ya, nggak apa-apa juga sambil sharing ya. Saya mungkin iya, memang bukan penggiat, usaha ini, tapi memang saya di sini bicara sebagai customer ya, pelaku iya, pelaku apa ya, konsumen.
Ya memang sebenarnya lebih menyukai yang memang sudah ready buat dipakai Iya, gitu kan. Kadang-kadang seperti kita lihat, di marketplace kan iya. yang dari Yang sudah Jawa, batik-batik Jawa kan mereka tuh biasanya bikin yang sudah langsung pakai dengan iya, beberapa size yang bisa tersedia. Jadi iya, nggak pusing lagi memikirkan mesti jahit kemana, mesti ada keluarkan upah jahit iya, lagi gitu ya. benar. Mudah-mudahan ke depan bisa Amin, menembus, pasar yang memang bisa langsung amin, dikonsumsi pakai, ready. nggak perlu jahit lagi Uni ya. Yang ready to wear ya, amin. Harapan ke depannya apa Uni? Harapan kita semoga ya, selama ini tetap ya, jangan sampai, hilang ya. Itu Oke. harapan kita yang jangan sampai, generasi penerus, Tidak eee, mengenal lagi gitu ya tidak Uni ya, mengenal lagi iya, tiba-tiba udah nggak tahu ini apa gitu ya. mhm. Terus, bisanya ini lebih dikenal Lebih lagi dikenal, gitu di oke. seluruh Indonesia lah Amin lah ya, khususnya. iya. Amin. Dusana Batandang semua, kita sendiri, harus punya rasa mencintai kearifan lokal, Iya, karena kalau bukan kita siapa lagi Uni iya, ya, harusnya berbangga diri, benar misalnya diri. pakai kemana-mana nih, ini, trennya khasnya daerah Daerah pesisir selatan pesisir, begitu kan ya. Karena kalau bukan kita yang menggunakan, kita iya, yang siapa lagi mau ya? memakai siapa lagi gitu kan, karena untuk diketahui khalayak ramai harus bermula Iya, dari kita sendiri. Pesan terakhir Uni, statement terakhir sebelum kita closing di Batandang apa kira-kira? pesan terakhirnya apa ya, eee, jangan pernah menyerah ya Jangan pernah untuk menyerah. sesuatu usaha, apapun itu usahanya kita apa, eee, mencintai pekerjaan kita. Jangan sampai apa, sering mengeluh ya. Sering Oh, mengeluh. Memang harus mencintai yang apa harus kita mencintai apa tekuni yang ya Uni ya, ditekuni. Kan kesuksesan itu terletak pada kegigihan ya, kegigihan betul. kegigihan kita untuk berusaha. Kalau gagal ulang lagi, gagal Ulang ulang lagi, lagi. iya. Yang paling penting lagi jangan lupa beli. Jangan lupa beli ya Uni ya. Iya, Jadi kalau Dusun Batandang yang kebetulan nanti mungkin berkunjung ke pesisir selatan, lokasi dari Galeri Uni Gus Fitri ini berada di poros jalan Padang Painan di Nagari Baru baru-baru Baru belantai, Balantai, Kecamatan Koto 11 Tarusan, terusan Kabupaten Pesisir pesisir Selatan selatan. Uni ya. Jadi kalau dari arah Padang posisi di sebelah kanan Uni ya. Iya, kilometer 41. Nanti bisa terlihat sendiri itu ada semacam galeri dengan penuh kaca, ada pajang-pajangan manekinnya, bisa mampir Uni ya. Iya, Oh ini buka 24 jam atau enggak, enggak ya? Tinggal di sini Uni atau sore. hanya galeri saja? Enggak, insyaallah tinggal di sini. Tinggal di sini ya. Kami dari tim Batandang Uni memang mendoakan, berharap ke depannya Sulaman Bayangan dan aplikasi Timbul di sini bisa makin berkembang lagi, bisa go internasional, makin dicintai oleh masyarakat di sini dan masyarakat luas, bisa menembus pasar atau market lebih luas lagi ya Uni ya. Tetap Amin. semangat dan yang tadi Terima prihatinnya Uni kasih. kan generasi muda mulai meninggalkan. Artinya kalau dulunya di sini itu tenaga kerjanya memang betul-betul warga di sini yang punya Iya, keterampilan khas itu yang sudah yang mulai otodidak, berkurang. yang langsung. Uni Terima terima kasih. kasih ya. Ya, sama-sama terima kasih, Abah. Artinya Uni itu sebenarnya sebagai mendobrak, mengangkat Iya, kearifan lokal, memberikan kesempatan pekerjaan buat warga setempat ya Uni. Mudah-mudahan berkah, semakin maju dan jaya. amin. Terus Sahabat Tandang, demikian tadi ngobrolan kita dengan Uni Gus Fitri, Iya, Sulaiman Bayangan dan aplikasi Timbul. Kita bersama tim Batandang, alhamdulillah bertemu dengan beliau. Beliau ini merupakan generasi ketiga dari usaha Sulaiman Bayangan yang memang ini merupakan trennya atau kearifan apa namanya ini khas memang ini ya, memang khas atau spesifiknya Sulaiman Bayangan ini memang di sini ya iya, dari turun temurun ya. kas kenagarian anak bawang melantai. Khas kenegarian anak baru-baru Balantai. Iya, Buat warga pesisir selatan mudah-mudahan makin suka ya Uni ya, iya. biar mencintai produk sendiri gitu, biar dikenal luas oleh masyarakat umum. Demikian ngobrol-ngobrol kita podcast on the spot Batandang hari ini. Ya, terima kasih juga buat Pak Tandang Iya, sudah mudah-mudahan sukses hadir. Uni ya, sukses buat Amin. Uni Gus Fitri, Sulaiman Bayang tetap maju, makin dikenal luas. Amin. Mudah-mudahan yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi ajang promosi buat Dustana semuanya. Bagi yang berkunjung ke pesisir selatan jangan lupa mampir, bisa lihat-lihat di Galeri Unigus, banyak barang-barang menarik yang mungkin bisa dibeli dan disajikan oleh tim Batandang Podcast on the Spot undur diri dari pesisir selatan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di tayang podcast yang lebih oke dan lebih menarik. Mohon maaf jika ada salah dan jagal. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.